Saudara, terkait dengan adanya rumor isu kebocoran data ini, maka kemudian ada banyak masyarakat yang khawatir untuk kemudian melakukan registrasi SIM card. Namun ini juga bisa menjadi pelajaran bahwa kadang ada juga, tadi info dari beberapa narasumber saya, masyarakat kita yang terlalu lugu, mungkin memfoto kartu keluarganya, kemudian KTP-nya, mungkin dengan harapan ini sekalian sekedar titip ya Pak ya, mungkin pada saat itu sekedar titip untuk didaftarkan ke kios telepon seluler dan lain sebagainya. Nah, saya sekarang ke Pak Nuriza. Pak Nuriza, sebenarnya data-data apa sih yang bisa di-share oleh masyarakat atau yang mungkin terkait dengan isu ini agar mereka kemudian tidak resah untuk melakukan registrasi? Sebenarnya yang terpenting sekarang registrasi ini membuka wacana siapapun ya, masyarakat juga semakin sadar untuk menjaga dokumen kependudukan. Kita bicara NIK sama nomor KK, ini kan hanya angkanya saja yang dikirimkan melalui SMS atau didaftarkan ke gerai operator ya, hanya angkanya saja. Tetapi masyarakat juga perlu sadar, kadang-kadang dia butuh kemudahan, dia bawa dokumen itu, minta tolong dan sebagainya. Kalau kita bicara akhir-akhir ini, mungkin masyarakat sudah mulai mengerti cara mendaftar juga formatnya seperti apa, sehingga tidak bawa dokumen. Nah, makanya siapapun sekarang kita himbau untuk tetap menjaga dokumen data kependudukan pribadi dan keluarganya, terutama nomor KK, jangan diupload ke internet, dan juga jangan diserahkan kepada pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Dan juga perlu, kalau misalnya perlindungan data pribadi, ini juga penting juga. Apakah kalau mau ikut klub mancing harus nyerahin fotokopi KK misalnya? Ini kan masalahnya siapapun orang, kalau begitu sebagai tanda saya minta fotokopi KK. Nah, kita buru-buru deh fotokopi. Mungkin ikannya ngelihat ini kecamatan mana, berarti nanti iya, sebagai sebuah persyaratan ini. Apapun sekarang semua bentuk, karena saya kan punya anak-anak ini ya, ikut pencak silat, ikut baseball, softball, itu ternyata sama minta kartu keluarga dan sebagainya itu. Tapi kita tidak bisa mengantisipasi ini sebenarnya bisa diapakan. Nah, ini makanya regulasi perlindungan data pribadi nanti akan mengatur siapa boleh minta data apa, karena perlindungan data pribadi bukan berarti bahwa data itu harus dikungkung, nggak boleh keluar. Karena kita bicara dia bisa pilih beberapa pihak yang betul-betul dipercaya untuk bisa diupload dan lain sebagainya. Ya, misalnya kita transaksi online, e-commerce dan sebagainya, otomatis mereka menyimpan dong data transaksi kita kan ya. Nah, kemudian kalau kita beli ke luar negeri misalnya, ekspor, impor, semua, makanya negara-negara sekarang concern kepada data pribadi, perlindungan ini, karena ekonomi digital tumbuh dan sebagainya, dan negara berbondong-bondong untuk ikut serta di dalam pengaturan ini, dan juga cross border datanya itu nanti juga masuk dalam pengaturan. Saya ke Pak Mirza. Pak Mirza, bagaimana kemudian bisa menepis anggapan bahwa operator kejar tayang kemudian satu NIK, satu KK kemudian digunakan untuk agar registrasi nomor-nomor tidak hangus? Ya, jadi kalau dibilang kejar tayang, terus terang tidak ada satu logika ada untungnya apa buat kami. Sekedar nomor pelanggan sekarang sudah bukan parameter yang dinilai lagi. Yang penting bagi kami adalah revenue. Hanya nomor aktif tapi nggak menghasilkan revenue, malah membuat indikator ARPU kita menjadi drop. Di mata investor kita jelek. Oleh sebab itu, pelanggan jumlahnya tidak perlu gelembung gede-gede, kita pengennya revenue aja yang gelembungnya gede. Nah, oleh sebab itu, mungkin itu enggak. Cuman ada kekhawatiran mungkin kemarin itu terutama di para tingkat pengecer. Setelah masa registrasi ini nanti ditutup, mereka khawatirnya kartu-kartu yang masih dijual kartu ini dikhawatirkan hangus. Padahal itu sudah dijamin oleh operator tidak akan hangus. Tapi ya informasi dari Jakarta menuju ke pelosok-pelosok yang jauh ini kadang-kadang artinya Anda menyatakan bahwa operator akan tetap bersikap fair ya Pak ya untuk melakukannya. Oke, baik. Saya Mas Damar, apa yang mungkin pembelajaran untuk publik terkait dengan kasus ini Mas? Kekhawatiran agar mereka juga tetap bisa menjalankan registrasi ini namun juga tidak khawatir dan datanya disalahgunakan. Iya, kalau menurut saya sih warga tetap harus didorong untuk melakukan registrasi dengan jaminan tadi ya, sejumlah jaminan tadi yang harus segera diperbaiki dari sistemnya. Tetapi juga warga juga harus dibuka perspektifnya juga bahwa ke depan yang disebut identitas diri itu akan berkembang. Misalnya kan kita terbiasa untuk
foto selfie atau foto bersama dengan menunjukkan jempol kita gitu, misalnya begini ya, tanpa sadar dengan kamera yang megapikselnya tinggi, ini kan sebenarnya bisa dibaca fingerprint. Waduh, itu padahal biasanya kan kalau foto-foto gaya bebas, Ya. gaya bebas, kan Ya. kayak gini. Sehingga kan orang kemudian mungkin harus terbiasa untuk ini ditutupi. Iya. Tetapi juga ini ada perspektif yang lain, misalnya yang belakangan ini teknologi sudah sampai face recognition untuk identity. Itu juga sesuatu yang sifatnya di depan, tetapi kita juga harus sadar di masyarakat sekarang untuk punya perspektif menjaga itu semua, karena itu berkaitan dengan keamanan diri kita pribadi. Saya mengatakan ini untuk dalam batas-batas perimeter kita untuk tidak jadi paranoid, tapi juga kita punya mekanisme defense. Dan lebih bijak untuk Lebih bijak juga. Nah, kan karena tadi hanya disebut yang fisik, sementara yang fisik itu bukan cuma sekedar kartu, tetapi diri kita sendiri itu juga fisik sebetulnya. Sehingga itu yang sebetulnya perlu dijaga di era digital sekarang untuk bisa memastikan nanti dalam ke depan kita tidak salah langkah dalam era online ini. Mas Roy, mungkin closing statement Mas untuk bisa menjaga ini. Jadi kenapa sekali lagi kami selaku wakil rakyat itu ingin menjaga betul semua win-win solution, karena apa? Kita harus berpikir step ahead ya. Apa yang disampaikan Mas Damar ini betul. Jadi artinya kita harus berpikir agar data ini mungkin sekarang aman. Tetapi pembicaraan hari ini pun kalau misalnya ini ditayang ulang setahun lagi atau 2 tahun lagi, Mungkin bisa jadi udah basi itu Mas. mungkin sudah basi atau sudah apa yang kita bicarakan sekarang secure, besok tidak secure. Sudah terjadi, Misalnya pemilu misalnya nanti 2024 atau 2029. Misalnya Indonesia memperlakukan nanti IKTP sudah benar-benar clear, terus kita ada e-voting. Saya harus mengatakan hati-hati dengan nomor tadi, karena kalau sekarang orang bisa saja dicek dulu data basahnya, cap basahnya, legalisasi itu. Kalau besok semua sudah ada, mungkin nanti undang-undang ITE sudah direvisi lagi berkembang dalam undang-undang konvergensi telematika yang membuat itu semua bisa tidak harus ada paper ya, semua sudah paperless, semua sudah IT. Nah, sistem keamanannya harus lebih daripada sekedar dukcapil yang menampung data tadi. Baik, terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Damar, terima kasih Pak Nur, dan terima kasih Pak Merza atas waktunya bergabung bersama kami di Saling Silang. Pelajaran dari Mas Damar adalah saya sekarang kalau foto sudah nggak kayak bebas, nggak gini lagi ya, tapi sudah harus jaga-jaga ini sidik jarinya seperti apa. Baik, terima kasih saudara, selamat malam, sampai jumpa.